Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Prasetya bersama rekan saya Afriandina Pitupulu. Di sini saya akan membuat video topologi jaringan sederhana menggunakan JNS3 yang terhubung dengan VirtualBox. Jadi langkah pertama yang akan kita download yaitu JNS3-nya tersebut di dalam website resminya. Di sini saya memakai Windows, dan di sini kita jangan lupa untuk menginstal ekstensinya. Selanjutnya yaitu mendownload VirtualBox-nya. Di sini kita memakai Windows bersama juga dengan ekstensinya. Selanjutnya yaitu MikroTik. Nah, di sini saya mendownload di bagian ISO-nya saja. Oke, setelah kita menginstal JNS3, VirtualBox, dan routernya, kita akan masuk ke VirtualBox-nya untuk mengintegrasikan ke dalam JNS. Nah, seperti yang ada di gambar, ini JNS3-nya sudah running, tapi kalau kita mau menambahkan manual, itu ada di Tools, lalu tekan Import. Selanjutnya kita tekan yang bagian sini, lalu kita tekan di bagian JNS3 VM-nya. Nah, kita tekan Open. Selanjutnya kita tekan Finish, tapi karena di sini saya udah ada, bisa cancel saja. Dan ini sudah running. Seharusnya ini masih power off, tapi nggak apa-apa, ini udah running karena ini udah terintegrasikan dengan JNS3-nya. Sekarang kita masuk ke dalam JNS3-nya. Nah, seperti ini tampilan awal JNS3 5-nya. Dan jika di sini tidak ada JNS3 5-nya, kita bisa menambahkan manual, yaitu dengan cara di bagian kita buat filenya dulu sementara, yaitu buatnya di file, lalu di new blank project, lalu kita buat misalnya topologi jaringan sederhana. Oke, setelah berhasil, kita tambahkan di bagian help, lalu tekan setup wizard, lalu ini kita tekan yang atas, lalu ini default saja. Dan sukses. Habis itu ini bakal otomatis, dan ini terdeteksi yaitu JNS3 VM yang tadi di dalam VirtualBox yang sudah kita tambahkan. Selanjutnya untuk vCPU cores-nya itu 2, dan RAM-nya ini default saja. Lalu kita next dan kita finishkan saja, dan berhasil sudah karena ini warnanya hijau. Selanjutnya kita bisa cek lagi di bagian edit, lalu preference. Dan yang perlu kita perhatikan yaitu di bagian VirtualBox-nya ini. Di bagian VirtualBox-nya yaitu VBox Manage. Jika belum terdeteksi, kita bisa menambahkannya manual, yaitu dengan kita cari di bagian this PC, lalu di C, lalu di program files, dan Oracle, kita cari di Oracle, lalu VirtualBox, lalu cari VBox Manage. Nah, setelah berhasil, lalu kita apply, dan di dalam VirtualBox ini kita bisa tambahkan juga seperti yang ada di sini. Ini kita hapus dulu karena kita memakai router. Dan seharusnya ini di JNS3 VM, dan ini di bagian router karena ini udah ditambahkan. Jika belum ditambahkan, kita balik lagi ke dalam Oracle tadi. Kita bisa menambahkan manual si router ini, yaitu dengan cara menekan new. Di sini kita tulis namanya yaitu router 1, karena di sini udah ada di bagian sini, kita bisa tambahkan manual lagi router 1. Selanjutnya di bagian type ini kita tekan orders, lalu di sini kita skipkan saja, sini skipkan saja. Lalu di bagian hard disk ini kita harus menggantikan yang dari ini ke dalam VDI VirtualBox Disk Image. Baru setelah berhasil, kita tekan finish dan akan menambahkan 1. Lalu kita balik lagi ke pengaturan, ke bagian setting, lalu kita lihat storage-nya, yaitu di bagian sini, di bagian kaset. Ini kita tambahkan manual, yaitu bagian MikroTik. Nah, karena di sini yang MikroTik yang sudah kita download tadi, yaitu ini MikroTik 633, ini versi 633. Lalu kita tekan. Nah, setelah berhasil, kita tekan OK. Lalu kita masuk lagi ke dalam JNS3,
lalu kita tambahkan si router itu, router 1 tadi. Nah, ini akan sudah terintegrasi dari VirtualBox tadi, lalu kita tekan 1. Dan ini gambarnya komputer, kita bisa mengubahnya di bagian edit, lalu di bagian browse kita cari pada bagian klasik dan cari router. Oke, ini router berhasil, lalu tekan oke. Oke, berhasil. Lalu kita apply atau oke juga bisa. Nah, dan selanjutnya kita menambahkan PC-nya, yaitu oke, kita tambahkan ini PC juga 1, lalu menambahkan routernya, router 1 tadi, router 1. Selanjutnya kita menambahkan switchnya di sini. Dan ini router ini ada di bagian 1, di bagian atas. Oke, lalu kita tekan PCB-nya, baru kita tekan kabel ini untuk menambahkan yang ke dalam sini. Tekan 1, ini juga tambahkan switchnya 1, 2. Lalu pada bagian router ini kita balik lagi ke dalam sini, ke dalam router 1 tadi. Kita tekan setting dan kita ubah pada bagian networknya itu yang dari NAT ke nodes attach. Oke, selanjutnya oke, kita tekan oke. Selanjutnya kita buka lagi pada bagian GNS3 nya, lalu kita tekan yang switch ini ke dalam sini. Nah, setelah berhasil, lalu kita tekan start ini untuk memulai program dari si router ini. Oke, kita tekan. Dan dia akan memanggil si router 1 dari VirtualBox tersebut. Dan ini sedang loading. Nah, pada bagian ini kita tekan pada bagian ini, yaitu untuk tekan A semua, lalu tekan I untuk install. Saya ulang lagi, untuk A itu untuk semua, lalu kita tekan I untuk menginstal, lalu tekan I, lalu untuk konfigurasinya kita tekan Y dan dia akan berhasil. Y lagi, lalu tunggu sampai 100%. Dan dia sedang menginstal. Lalu kita tekan enter untuk reboot. Oke, ini sudah berhasil. Lalu kita keluar sebentar. Lalu kita balik lagi ke dalam router 1 tadi, lalu setting, dan kita menghapus pada bagian mikrotik ini, kita hapus dia. Setelah kita menghapus kaset tersebut, maka hasilnya seperti ini, dan kita tekan OK. Lalu kita tekan start kembali router 1 tersebut. Kita tunggu. Selanjutnya kita tekan pada bagian mikrotik tersebut, yaitu admin. Ini password defaultnya admin. Lalu tekan passwordnya itu, karena tidak ada password, kita enterkan saja. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita tekan Y saja. Lalu kita enter saja, enter terus menerus sampai habis. Selanjutnya kita matikan mesin tersebut. Dan setelah kita matikan router 1 tersebut, kita bisa masuk lagi ke setting. Lalu pada bagian network tadi, kita ubah adapter type-nya, yaitu menjadi PCNet Fast3. Kita ubah ke dalam sini, lalu tekan OK. Lalu buka kembali GNS3-nya dan kita tekan router tersebut dan ubah juga networknya menjadi PCNet Fast3. Lalu kita tekan OK. Selanjutnya kita buat rancangan node untuk IP address-nya. Di sini defaultnya yaitu 192. Nah, ini pada bagian routernya kita ubah ke dalam sini. Selanjutnya kita tambahkan lagi pada bagian switch 1, yaitu 192.0/24. Selanjutnya untuk bagian PC-nya, setelah kita membuat IP address tersebut, kita masuk lagi ke bagian router tadi. Kita tekan start untuk menambahkan IP address
dari JNS3 yang sudah kita buat tadi. Lalu setelah kita masuk lagi, kita balik lagi ke bagian admin, lalu password kita enter. Muncul seperti ini Mikrotik, lalu kita tekan enter. Selanjutnya kita coba kita tekan IP address, apa hasilnya. Selanjutnya setelah kita menambahkan IP address, coba kita lihat print. Nah, di sini terdeteksi yaitu address dan network dan interface itu belum ada. Jadi caranya yaitu kita dengan menambahkannya manual, yaitu dengan cara menambah add address sama dengan 192.168. Kita tadi lihat routernya yaitu titik 1. Jadi kita tulis di sini 1.1 per 24. Lalu kita tekan enter, lalu tambahkan interface-nya yaitu Ether 1. Jika kita tekan hasilnya yaitu print dan hasilnya, dan di sini kita terdeteksi address-nya yaitu 192.168 dan 1.1/24, dan networknya yaitu defaultnya segini, dan ini sudah terhubung ke dalam router 1. Selanjutnya kita masuk ke dalam JNS3 lagi. Setelah masuk ke JNS3, kita tekan PC1 yaitu dengan tekan klik kanan, lalu kita tekan console. Lalu pada bagian ini kita akan melihat IP tersebut dulu, yaitu show IP. Dan di sini kita kebaca IP max dan gateway-nya belum kebaca, yaitu selanjutnya kita akan menambahkan IP tersebut, yaitu kita lihat di sini. Di sini PC1 yaitu 192.168. Oke, mari kita tambahkan yaitu kodenya IP 192.168.1.2 per flash 24. Lalu kita tambahkan routernya yaitu 192.168.11. Oke, mari kita tekan sini, kita aja 192.168.1.1. lalu kita tekan enter. Nah, dia sedang mengecek. Setelah kita tekan situ, mari kita lihat kembali yaitu show IP. Dan di sini terbaca IP max-nya dan gateway-nya sudah terbaca. Selanjutnya kita tekan pada bagian PC2, lalu klik kanan, lalu tekan console. Nah, sama seperti yang tadi, kita lihat si PC2 tersebut, kita lihat show IP-nya terlebih dahulu. Dan di sini get IP mask-nya dan gateway-nya belum terbaca. Jadi kita akan menambahkan IP tersebut yaitu IP 192.168.1.3 flash 24. Tambahkan routernya yaitu 192.168.1.1. Oke, kita tekan enter dan kita lihat kembali show IP. Sebentar, ini sedang loading. Dan oke, kita lihat kembali. Di sini IP max-nya sudah tertulis dan gateway-nya juga sudah tertulis. Selanjutnya kita akan memastikan bahwa PC1 dan PC2 ini sudah sama-sama terhubung ke dalam router, yaitu kita dengan menekan tombol ping. Kita ini berada di PC1. Kita akan menambahkan ping dari IP-nya PC2 yaitu 192.1.3. Di sini sudah terdeteksi dan kita lihat juga PC2-nya. Kita menuliskan koneksi dari PC1 192.2. Baik, di sini sudah terhubung yaitu dari ini dan berhasil. Oke, mungkin itu cukup, sekian saja topologi sederhana dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.